Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di Alkitab dalam Berita. Kita mau melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Ya, seperti biasa saya ingatkan bahwa link berita selalu saya sertakan di kolom deskripsi, dan satu lagi timestamp-nya juga ada di sana. Jadi kalau Anda yang punya keterbatasan kuota atau keterbatasan waktu, Anda bisa memilih bagian-bagian yang ingin tonton terlebih dahulu. Baik, beritanya saya akan ambil dari kumparan.com. Ya. Ini ditulis tanggal 20 Oktober kemarin jam 20.00, jam 8 malam ya, WIB mungkin ya. Oke, beritanya seperti ini. Chatting dan foto barang Rosa, driver ojol berkata, "Ku menangis." Beritanya seperti ini. Belum lama ini penyanyi Sri Roslaina Handiani atau yang lebih dikenal dengan nama Rosa mengunggah cuitannya dengan seorang driver ojek online. Sang driver pun senang bukan kepalang saat mengetahui bahwa yang menggunakan jasanya adalah Rosa. Terus dibilang, bentar, ada foto Rosanya. Dalam ceritanya tersebut, Rosa mengunggah sebuah screenshot dari seorang driver ojol. Driver ojek online itu mengatakan jika dirinya sangat beruntung mendapat orderan dari salah satu penyanyi kenamaan tanah air. Sudah gitu, tidak hanya mengantarkan orderan dari Rosa saja, bahkan si driver ojek online juga mendapat kesempatan untuk bisa berfoto dengan wanita kelahiran Oktober 1978 silam tersebut. Gitu. Nah, ini ada fotonya, dia lagi berfoto dengan Rosa. Oke, dalam unggahan tersebut juga terdapat isi percakapan yang terjadi antara si driver ojek online dengan Rosa. Bahkan Rosa dan driver ojol itu malah saling bersahutan menyanyikan salah satu lagu milik Rosa yang sangat populer, "Hati Yang Kau Sakiti." Saya tidak terlalu tahu dengan lagu ini, tapi kurang lebih ya, kata-katanya seperti ini. "Sore, sesuai aplikasi ya," tulis driver ojol. "Iya Pak, sesuai aplikasi ya," jawab Rosa. Dan kemudian kelanjutannya kita bisa baca sendiri ya. Linknya sudah saya sertakan tadi, saya bilang di kolom deskripsi. Terus sudah gitu di bawahnya dibilang, iri hati unggahan ini lantas mendapat banyak komentar dari para netizen. Banyak dari mereka yang iri dengan si driver ojol tersebut. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan ingin menjadi driver ojek online agar bisa bertemu dengan Rosa, gitu ya. Ini ada beberapa tulisan dari netizen. "Enak banget ojol ketemu Teh Ocha. Resign daftar ojol," tulis Imagine Dokter. Udah gitu, "Besok mau daftar ojol, siapa tahu dapat orderan dari Teh Ocha." Teh ini adalah panggilan untuk kakak perempuan di Jawa Barat ya, teh atau teteh, gitu ya, tulis primitif. "Aku juga mau foto bareng dong Teh. Orderan lagi anyep juga kalau tiba-tiba dapat orderan dari Teh Ocha, pasti jadi mood booster. Ku menangis," tulis pasti papa. Dan selanjutnya kita bisa baca sendiri. Nah, ini satu cerita, satu artikel yang sebenarnya unik, karena pada saat-saat seperti ini ojek online atau ojol ini mengalami saat-saat yang tidak terlalu ramai, saat-saat sepi. Tapi yang saya lihat dari artikel ini ada bagaimana seorang bisa bertemu dengan secara tidak sengaja, bertemu dengan seorang idola, dan kemudian dia mengungkapkan suatu kesenangannya, suatu kebahagiaannya, dia bisa bertemu dengan salah seorang yang dia idolakan. Dari cerita ini saya menangkap ada dua pelajaran yang bagus. Yang pertama dari penyanyinya, yaitu Rosa di sana. Saya melihat bagaimana dia dengan rendah hati, dengan sangat low profile, berfoto bareng dengan driver ojol. Dia tidak menganggap bahwa driver itu sebagai suatu golongan yang dianggap lebih rendah dari dia. Walaupun mungkin secara finansial bisa dikatakan bahwa Rosa mungkin secara finansial jauh lebih tinggi daripada driver ojol ini. Tetapi dia sama sekali tidak menganggap seperti itu. Dia menghargai driver ojol ini sebagai sesama manusia. Dan ini satu hal yang baik. Bagaimana kita harus belajar untuk di mata Tuhan, kita semua, siapapun kita, dengan tingkat ekonomi seperti apapun, kita semua sama di mata Tuhan. Dan itu saya pernah bahas di satu video tentang kitab Filemon ya. Jadi kalau Anda sempat, silakan nonton kitab Filemon. Di sana salah satu pesan Paulus pada seorang umat Tuhan di Filemon, bahwa dia menjelaskan bahwa di mata Allah kita semua sama, tidak ada perbudakan di sana. Dan Rosa menunjukkan satu sikap di mana dia menghargai orang yang mungkin secara ekonomi jauh lebih rendah dari dia, tapi dia menghargai itu sebagai satu sesama manusia. Nah, kita semua kan memang berbeda. Tidak semua kita sama secara ekonomi, secara edukasi dan segala macam, semua kita berbeda. Tetapi bukan berarti perbedaan itu menunjukkan bahwa kita juga berbeda di hadapan Tuhan. Perbedaan itu sama sekali tidak menunjukkan apa-apa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Anda boleh seorang pimpinan, seorang direktur di perusahaan, tetapi di mata Tuhan
posisi kita walaupun kita pimpinan atau direktur perusahaan, itu kita nggak ada beda dengan office boy yang ada di sana. Itu sama persis. Tuhan tidak membedakan berdasarkan jabatan kita. Begitu juga mungkin kita di rumah adalah seorang ibu rumah tangga atau seorang yang mempunyai banyak asisten rumah tangga. Kita melihat bahwa asisten rumah tangga posisinya berada di bawah kita menggaji mereka. Tetapi di mata Tuhan, mereka itu sama seperti kita. Gitu. Mari kita belajar menghargai satu dengan yang lainnya sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan. Ayat yang saya akan ambil dalam Galatia 3 ayat 28. Ini juga saya pernah ambil dalam salah satu video saya tentang yang tadi kita Filemon. Dibilang seperti ini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita tidak usah membeda-bedakan, tidak ada di antara kita yang lebih daripada yang lain, semua kita sama di hadapan Tuhan. Tingkat ekonomi kita bisa berbeda, tingkat pendidikan kita bisa berbeda, tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lainnya sebagai sesama manusia di hadapan Tuhan. Itu pelajaran yang pertama yang saya ambil dari Rosa. Saya melihat dia sangat rendah hati, dia berfoto dan dia mengupload itu di Instagramnya ya. Oke. Pelajaran yang kedua yang saya perhatikan di sini adalah dari driver ojolnya. Bagaimana seorang driver yang tidak sengaja mendapat orderan dari seorang yang dia idolakan dan dia melakukan sesuatu yang sukacita yang besar, gitu ya. Nah, itu menjadi pelajaran buat kita tentang siapakah sebenarnya yang kita idolakan. Gitu. Pada saat kita mengidolakan seseorang atau sesuatu hal, maka kita akan senang pada saat kita berjumpa dengannya. Kita akan mendapatkan satu kegembiraan pada saat kita berjumpa dengan orang yang kita idolakan. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita mau bandingkan, saya mau bandingkan dengan driver ojol ini, mungkin hal-hal tentang Rosa dia jauh lebih tahu dari saya. Kenapa? Karena dia mengidolakan Rosa, sementara saya tidak. Gitu. Nah, begitu pula kita dengan Tuhan. Semakin kita mengidolakan Tuhan, maka kita akan semakin banyak mencari tentang Tuhan. Kita semakin banyak mencari tahu tentang keadaan Tuhan dan bagaimana siapa Tuhan itu. Gitu ya. Salah satu yang menjadi ciri kalau seorang mengidolakan orang lain adalah dia pengen tahu seluk-beluk kehidupannya seperti apa. Dia bahkan tadi dibilang hafal dengan lagu-lagunya gitu ya. Gitu. Dan begitu juga kalau kita mengidolakan Tuhan, maka kita akan banyak tahu tentang Tuhan. Kita banyak mencari tentang Tuhan dan kita senang apabila kita berada dekat Tuhan. Gitu. Itu ciri kalau seorang mau mengidolakan Tuhan. Gitu. Dan idola ini sekarang dimunculkan dalam berbagai macam gitu ya. Ada orang memunculkan idola dari dunia entertainment seperti itu ya. Atau misalnya dari dunia olahraga ada idola-idola yang dimunculkan di sana. Gitu. Dan itu juga seringkali terjadi dalam gereja Tuhan. Seringkali tanpa kita sadar, ada hamba-hamba Tuhan yang muncul menjadi idola. Dan seringkali itu melebihi dari Tuhan. Dan itu terjadi juga di Korintus, kalau kita lihat dalam satu ayat. Dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13, dikatakan seperti ini. Yang bermasukkan ialah, kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini satu gejala yang timbul apabila idola-idola itu muncul. Apabila dalam gereja Tuhan muncul hamba-hamba Tuhan yang menjadi tokoh idola. Akibatnya seperti yang terjadi di Korintus tadi. Ada orang yang mengaku bahwa, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas, dia bilang gitu. Dan itu semua adalah sesuatu hal yang bukan itu yang Allah kehendaki. Allah mau kita mengidolakan Yesus. Yesus itulah idola kita, dialah teladan kita. Gitu. Dan tadi kita udah lihat bagaimana seorang yang mengidolakan orang lain, dia akan pasti lebih senang berada dekatnya, dia akan lebih senang untuk mencari tahu segala sesuatu tentang idolanya. Mari kita mengidolakan Yesus lebih dari apapun juga. Sehingga kita dekat dengan dia, sehingga kita mencari segala sesuatu tentang Allah, kita mau mengenal Yesus lebih lagi. Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.